Natalan ya, itu pun nggak tiap tahun, mungkin 3 tahun sekali lah baru kita ketemu papi. Dan di saat itu baru kita saling lepas kangen kita benar-benar ngelepasin rindu kita ya. Saat itu kita gunain benar-benar yang jalan bareng sama papi, duduk bercanda-bercanda sama papi ya di saat itu aja. Terus begitu ketemu ya perasaan yang sakit di dada itu ya kayak hilang aja gitu, kayak hilang. Tapi begitu mau pulang pelukan sama papi gitu kayak kayaknya mau lepasinnya kayak sayang gitu. Banyak kan kalau aku nangis masih kayak kurang puas, aku suka tulis di diariku, kalau nggak di buku gitu. Karena aku tulis gitu kayak tulis besar banget. Aku tulis, papi aku kangen banget. Masa papi nggak ngerasain apa yang aku rasa sekarang sih? Aku tulis ulang-ulang terus, aku double kata-katanya sama, aku tulis gitu terus. Ya perasaannya seneng aja, sakit yang di dada itu kayak kelepasan cuma angkat aja. Udah nggak bisa ngomong apa, cuma yang keluar cuma nangis. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami bisa ingatkan lagi buat pemirsa pada malam hari ini, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan Anda. Apapun itu permasalahan yang Anda alami, Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS ke nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kalau boleh tanya tadi anak yang nomor berapa, Pak? Yang pertama itu anak yang nomor 3, yang terakhir itu anak pertama. Dia yang paling tua waktu ditinggal 11 tahun itu ya. Dia yang mengalami itu semua, jadi yang lebih sadar ya karena usianya yang paling tua di antara adik-adiknya. Dan dia juga yang yang ngajak adik-adiknya itu berdoa untuk saya. Tapi namanya juga anak-anak. Mereka 1 tahun berdoa, 2 tahun berdoa, 3 tahun berdoa. 9 tahun akhirnya 6 gugur. Mereka nyerah, mereka tidak sanggup lagi. Mereka pikir papanya sudah enak, sudah senang, tidak mungkin lah mau kembali dan begini dan begitu. Jadi 6 gugur malah anjurkan kepada mama mereka, udah mah ini sudah 9 tahun mami enggak, papi enggak. Ini saya dari kesaksian istri saya ya, papi enggak pulang-pulang. Udah mami kalau mau kawin lagi ya, enggak apa-apa. Tapi dengan satu syarat, kalau mami mau kawin lagi cari yang kaya ya ma. Maksudnya supaya terlepas dari penderitaan itu ya. Tapi ada satu anak, itu yang tadi yang pertama kali ngomong, itu dia anak perempuan nomor 3, anak nomor 3 dari saya. Dia yang tetap bertahan dalam doa. Dia bilang buat mamanya, mama tidak boleh kawin lagi. Tapi karena kalau sampai mama kawin lagi, papi itu tidak mungkin bisa kembali lagi kepada kita. Padahal masih ada aku yang berdoa, ma. Tuhan pasti jawab doaku. Mama sabar ya, ma, sabar. Nah, saat 10 tahun kita bisa bertemu. Nah, justru pertemuan ini memberi satu pengharapan baru bagi mereka yang mereka tadi pikir sudah kehilangan papanya, mereka bisa ketemu akhirnya. Nah, ini pengharapan baru yang akhirnya membuat 7-7-nya itu kembali bersama-sama berdoa untuk kepulangan saya. Dan ini akhirnya masih memakan waktu 4 tahun, tapi di sini kita lihat kenyataan dari doa, bagaimana Tuhan menjawab doa, papanya dikembalikan kepada mereka. Inilah ya, jadi untuk ini saya selalu cuma mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih beri saya kesempatan untuk boleh bersatu kembali dengan keluarga saya. Dan ini saya rasa sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Iya. Makanya segala apa yang saya pernah berhasil begini begitu tiap tahun keluar negeri, tidak ada artinya sama sekali. Saya berbahagia sekali saya bisa kembali tengah keluarga saya. Dan ini yang mungkin juga banyak ada kerinduan dari bapak-bapak yang punya perselingkuhan tapi tidak tahu bagaimana untuk melepas semua ini. Dia kangen sama keluarga, rindu untuk bersatu lagi sama keluarga, tapi dia masih terikat oleh kekuatan-kekuatan yang ada di luar sana. Saya sangat menyayangkan itu. Saya yakin di dalam hati bapak-bapak ada satu titik yang baik di mana ada kerinduan terhadap keluarga. Jadi saya bilang cuma satu, bagi mereka bapak-bapak yang selingkuh, juga ibu-ibu yang selingkuh.
tinggalkan kembali kepada keluarga, karena disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau di luar tuh kebahagiaan yang semu, seringkali ya selama kita masih punya uang, punya ini, punya itu, dia masih nempel orang di luar sana. Tapi begitu kita jatuh hancur, hanya keluarga yang mau menerima kita. Ya, ini kenyataan kehidupan. Ya. Pak Robi, waktu Pak Robi kembali sebagai orang yang sudah pernah berselingkuh, bagaimana perasaan Pak Robi? Apakah tidak ada ketakutan, kekhawatiran, istri marah atau anak mukul atau apa gitu kekhawatiran? Enggak, karena sebelum saya kembali kan saya sudah ketemu dengan mereka. Waktu ketemu istri pertama kali gimana perasaannya? Saya tahu istri saya temperamennya tinggi luar biasa. Nah, kayak saat kita ya waktu awal-awal sebelum saya pergi itu memang ada keributan yang bikin saya tuh marahnya luar biasa sama dia, karena memang dia juga orangnya kerasnya luar biasa. Tapi saat kembali itu saya lihat dia berubah. Ini yang saya tidak masuk akal. Dia yang begitu temperamen, yang begitu gampang sekali marah. Kok dia bisa menerima walaupun saya katakan awal saya kembali dengan keluarga itu saya masih hidup istilahnya masih pisah ranjang sama istri. Dia belum sepenuhnya bisa menerima saya. Ya. Tapi kembali anak-anak saya yang menyadarkan istri saya sehingga pemulihan yang sempurna itu terjadi. Saat saya sudah kembali, dia lihat anak-anak ini masih berdoa juga. Kok ngapain mereka berdoa? Kan papanya sudah pulang, sudah lama kan? Kok masih mereka berdoa dengan ngotot lagi? Dia penasaran. Akhirnya dia pengen tahu, apa sih yang didoakan anak-anak ini? Dia saat mereka masuk dalam doa tuh, dia berdiri dekat mereka, dia ingin tahu. Mereka ya karena merem kan, mereka tidak lihat dia. Saat dia dengar doa anak-anak itu yang menyadarkan mereka. Menyadarkan istri saya. Doa mereka yang minta pada Tuhan apa? Tuhan, hancurkan kesombongan mama kami, hancurkan keras hatinya mama kami. Di situ dia hancur. Jadi anak-anak tuh masih belum lihat satu pemulihan yang utuh. Dia masih lihat bapaknya tidur sana, mamanya tidur sana. Mereka tidak ingin itu. Mereka ingin tuh bapak dan mama tuh benar-benar nyatu kembali seperti dulu. Dan itu doa itu, anak-anak itu yang akhirnya menyadarkan istri saya dan bilang, oke, kita sekamar lagi Pak. Saya bilang iya, kita sekamar tuh bukan saya ingin seks atau apa, bukan itu. Tapi di mata anak-anak tidak baik kita Tapi akhirnya itu sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan kembali hubungan antara saya dan suami saya dan istri saya itu dengan cara yang luar biasa, sehingga akhirnya kita merasakan wow, kita kembali seperti pengantin baru sekarang. Luar biasa. Saya nggak mau kalah, pengantin baru juga. Ya, ini sudah ada SMS yang masuk dari 7962. Saya selingkuh tapi sekarang menyesal. Tapi saya takut mengatakan ingin kembali sama keluarga saya. Mungkin mereka tidak menerima saya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sekarang ini apa ya? Sekarang yang penting kesana dulu. Seringkali ada satu pernyataan bahwa ingin kembali, tapi seringkali orang yang berselingkuh itu seringkali dia jaga perasaan selingkuhannya. Jangan sampai dia marah, jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia begini begitu. Sekarang kalau dia benar-benar mau kembali, silahkan kembali Pak. Takut istrinya menolak Pak? Kan dia belum coba, coba. Itu kan karena seringkali kan ketakutan diri kita sendiri terhadap sesuatu yang kita belum hadapi, kita sudah ketakutan sendiri karena memang rasa bersalah yang ada pada diri kita. Tapi kalau sekarang kita mau kembali dengan sungguh-sungguh kepada keluarga, mungkin memang awalnya mereka masih curiga, mereka belum bisa menerima sepenuhnya. Kita memang harus membuktikan bahwa kita kembali itu dengan tulus, kita benar menyesal atas segala tindakan kita. Ya. Dan mereka bisa lihat perubahan-perubahan dalam kehidupan atau dalam diri kita tuh, mereka bisa lihat semua perubahan itu. Kita mulai sayang mereka, apapun kita mau lakukan untuk mereka, ini mungkin makan waktu. Tapi akhirnya mereka akan bisa menerima Bapak seutuhnya, itu pasti. Ya. Jadi jangan ragu untuk mencoba, jangan takut dulu sebelum melangkah. Ya. Saya ingin menambahkan begini Pak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Itu bukan berarti kesalahan itu kita anggap suatu hal yang ringan dan wajar. Tidak. Perselingkuhan memang salah, ya salah. Tetapi yang lebih baik lagi bagaimana kita bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Seperti yang Pak Robi tadi katakan, untuk kembali dibutuhkan satu keputusan. Memang karena kesalahan kita, istri bisa temperamen, bisa marah, yang tadi saya katakan kalau Pak Robi dapat rezeki luar biasa gitu kan. Dapat istri anak yang sungguh luar biasa, sangat luar biasa.
Tapi mungkin dalam kenyataannya realita bagi keluarga lain Anda pulang dimarahin dan segala macam. Tapi ingat, kalau istri Pak Robi berdoa, yang pertama saya percaya kalau kerinduan itu muncul dari dalam hati Anda dan Anda membuat keputusan yang tepat, Anda berdoa kepada Tuhan. Saya percaya proses terjadinya peleburan kembali, pemulihan rumah tangga itu akan segera terjadi. Tapi begitu Anda lihat istri Anda marah sedikit, Anda langsung tinggalkan lagi dan Anda berkata, oh dia tidak berubah, memang masih pemarah dan segala macam, maka rumah tangga Anda akan begitu terus. Tapi waktu Anda buat keputusan, oke, Anda pulang, Anda dimarah-marahin, disalahin, karena wajar kan orang yang berbuat salah dimarah-marahin. Kita melukai dia kan wajar kalau dia sakit dan sebagainya. Iya, apalagi perselingkuhan itu bagi wanita itu sangat dalam menyakitkannya. Jadi menurut saya itu sangat wajar gitu loh. Jangan mengharapkan bahwa Anda pulang tiba-tiba langsung disambut dengan baik. Belum tentu. Bisa saja Anda dapat tamparan. Tetapi yang paling penting bagaimana Anda bereaksi terhadap amarah itu sekarang. Ya. Waktu Anda bereaksi dengan benar, maka saya sangat yakin kalau batu karang yang keras pasti bisa hancur juga. Apalagi kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya. Ya. SMS selanjutnya dari 9572. Saya Bapak Hosea dari Batu Aji ingin bertanya, bagaimana cara supaya istri itu dapat kita yakinkan supaya dia percaya kepada kita kalau kita tidak selingkuh? Soalnya istri saya selalu berprasangka buruk saat saya pulang kerja. Oke, mungkin kalau ini yang saya jawab Pak. Dia tidak selingkuh Pak. Ya, karena begini, kalau istri itu sampai suka curiga, dia pencemburunya berlebihan, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor Pak. Yang pertama dari masa lalunya dia, mungkin dia pernah sering dibohongin. Yang kedua mungkin dia dari keluarganya ngelihat, maaf papanya sering bohongi dia berpikir laki-laki seperti gitu. Ya. Kemudian dia lihat pergaulan yang ada di sekitarnya, oh banyak laki-laki selingkuh gitu kan ya. Sehingga dia selalu muncul curigaan juga gitu kan ya. Nah, dari masa lalu, dari pergaulan lingkungan, dari nilai-nilai yang dia terima, itu bisa mengakibatkan istri pencemburu. Nah, tetapi bagaimana kita untuk mengatasi istri pencemburu ini? Yang pertama, luka hatinya harus diobati dulu. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan memberikan kasih sayang, memberikan dasar, membangun kepercayaan itu tidak mudah. Pernah kita pesan perubahan berkata begini, membangun sebuah kepercayaan dibutuhkan waktu lama dan mungkin bertahun-tahun. Tapi untuk menghancurkannya cukup 1 jam atau setengah jam atau 10 menit atau 5 menit bahkan untuk menghancurkannya. Tetapi itu membangunnya memang tidak mudah. Nah, saya sangat percaya Pak, kalau istri pencemburu dan Bapak memberikan dia kasih sayang yang cukup. Kan ada 5 bahasa kasih Pak. Ada sentuhan, ada belayan, ada pujian, ada saat-saat mengesankan, ada pelayanan. Jadi ada istri itu yang senang disentuh, ada istri yang senang dipuji, belayan dan seterusnya. Temukan bahasa kasih pasangan Anda, kenali kepribadiannya, masuk dengan cara ngomong yang benar. Kemudian kalau dia curiganya, misalkan curiga SMS Bapak atau HP Bapak, enggak, suami istri itu nggak ada rahasia gitu loh. Yeah. Selama kita terbuka tidak ada rahasia, saya rasa nggak akan ada masalah. Dia mau telepon kantor, telepon saja gitu kan ya. Kemudian dia kalau Bapak bekerja seorang diri misalkan punya kantor sendiri, dia mau ikut silakan gitu kan ya. Diberikan penjelasan dengan meyakinkan seperti gitu, saya rasa itu akan sangat membantu. Tapi ingat, ini prosesnya nggak langsung tiba-tiba langsung satu malam aku mau dia percaya, harus percaya. Nggak bisa juga. Jangan-jangan dia nggak percaya juga karena ada reaksi-reaksi kita yang kurang pas gitu. Misalkan kalau telepon, karena kita berpikir nggak mau kerjaan kantor dibawa ke rumah, kita menyepi gitu kan, istri salah tangkap. Nah kalau gitu nggak apa-apa, telepon aja depan istri. Toh istri juga diam, nggak berisik dan segala macam. Dan jangan jadikan itu alasan untuk selingkuh. Ya. Karena ini bisa dijadikan alasan. Habis saya pulang, istri saya curiga, saya terlambat di kantor, ribut. Begini. Sekalian aja saya buat. Nah ini suka sering jadi alasan gitu. Tapi tidak boleh ya Pak ya? Tidak boleh jadi dijadikan alasan. Ya, langsung SMS selanjutnya dari 0123. Kalau pertama istri yang dinikahi sudah hamil duluan sama orang lain, saya tetap terima. Kemudian saya punya anak dari saya 1, istri saya selingkuh lagi, apa yang harus saya lakukan? Silakan Pak yang selingkuh. Duh, yang enak kasih ke saya. Kan yang punya pengalaman kan menjawabnya kan lebih menggigit gitu loh Pak. Jadi sebelumnya dia sudah punya anak, istrinya itu. Terus wanita itu dinikahin, kemudian punya selingkuh anak 1, lagi. Selingkuh lagi.
bersikap